Alhamdulillah tadi udah diputuskan ketok palu sah, maksudnya putusan ini sudah dibacakan sama ketua majelis, sudah putusannya ya udah sah menurut agama dan negara. Dari sekian perjalanan pengajuan saya menolak ataupun sebagai pemohon bisa direalisasi. Rasanya gimana, Bang? Iya, rasanya gue jadi muda lagi nih. Sebenarnya sih ya nggak ada yang pengen untuk lari kesendirian kan. Cuma ya harus mau nggak mau ya harus dijalankan. Apalagi first time di 2019 ini udah menjadi saya menjalani harus dengan semua serba baru, hidup baru, sendirian, ya sudah nggak ada istri, ya semua apa-apanya ya memang sudah disuguhkan oleh Tuhan lah dengan takdir seperti itu. Jadi kita menanggapi pernikahan yang begitu fantastis sampai dapat terus diakhiri dengan perceraian yang begitu cepat. Pokoknya genap udah 1 tahun lah pernikahan. Kok senyum-senyum sih Bang Kiki? Enggak, gue agak antara apa ya nggak munafik lah, sedih, terus ya juga seneng, maksudnya udah selesai gitu. Cuma jadi kayak keinget gitu kan, pertanyaan tadi mewakilkan dulu ya seperti hari ini lompat dari helikopter terus dirayain sampai ditayangin live di 2 stasiun TV, ya itu membawa dampak kita yang mungkin ya kita kan nggak pernah bisa bernegosiasi ataupun tawar-menawar terhadap takdir apa yang sudah disuguhkan Tuhan terhadap kita gitu. Tinggal kita menjalankan aja. Kalau ngelihat dari flashbacknya sih semua juga pengennya pasti langgeng dan kebahagiaan, tapi kalau sudah disuguhkan seperti ini yang bisa ini terjadi ya harus dilakukan. Galau nggak? Hah? Galau? Udah selesai lah, selesai tingkat kontroversi hatinya. Sekarang ya udah. Tapi banyak kenangan-kenangan indah sama mantan istri sudah. Ya pastilah. Terlepas manusia kan tidak pernah ada yang sempurna. Makanya orang itu selalu punya kelebihan dan tak luput dari kekurangan. Tapi selama 1 tahun saya harus akui ada sisi kebaikan Angel, baik besar ataupun kecilnya itu kan tergantung kita yang bisa menilai. Dia kan suka kadang-kadang ya disiplin, mau tidur suka cuci kaki dulu gitu dia pokoknya. Gue kadang-kadang jadi kayak ya namanya juga ya rockers juga metal juga manusia gitu kan, suka sedih juga sih gitu. Tapi yang pasti ya udah biasa main kalau hari libur gini kan, pergi curhatan sepanjang jalan sama dia kan juga orang yang sering bertanya terus ngelarang gitu, udah jangan bersih-bersih dulu kakinya Dad, Dede mandi juga dia nggak mau diduluin, harus dia dulu baru ntar dulu aku dulu gitu ya. Sekarang kan udah jadi kenangan yang kayak gitu. Kesimpulan itu adalah sifatnya itu tidak ada suatu kewajiban kita untuk mengeluarkan kesimpulan. Sebetulnya sidang sebelumnya pun kami sudah mencoba menyampaikan kesimpulan secara lisan, tapi kita mengikuti prosedur hukum acara memang seharusnya itu kesimpulan. Tapi itu tadi sifatnya tidak wajib. Makanya tadi Vicky pun secara lisan menyampaikan ke hakim ketua majelis agar permohonan kita ini segera diputuskan, dikarenakan memang tidak ada dipermasalahkan dan dari pihak Angel pun memang menginginkan ini cepat selesai. Jadi benar tidak ada miskomunikasi. Memang kesimpulan itu sifat itu tidak ada suatu kewajiban kita untuk melakukan kesimpulan. Sekarang ini kan kita udah fokus di sosial rumah tangga. Kalau udah berbicara rumah tangga, kan persoalan itu terjadi karena ya persoalan di rumah tangga gitu kan. Jadi dasarnya sebenarnya adalah rumah tangga gitu. Menurut saya dengan saya melakukan itu tanpa harus menghormati hukum negara yang berlaku,
ya memang sudah hukum kita aturan seperti itu. Banyak kok perkara apapun yang namanya produk manusia kan pasti nggak semuanya sebaik dan sedetail produk Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi aku sih perkara itu udah cukup. Nanti hal apapun memang harus didiskusikan dengan kuasa hukum. Tapi bagi aku secara pribadi dengan sudah putus seperti ini ya sudahlah, apa yang mau harus dibicarain lagi. Pada saat itu kesel dengan kondisi itu gitu. Tapi untuk di lebih luasnya lagi harus jadi berkontinuiti konflik, enggak lah. Saya juga harus membenahi, saya mau nikah lagi. Kalau udah ada jodohnya, saya juga mau ya udahlah gitu loh, udah melaksanakan iya. Apalagi bentar lagi ada usaha kuliner saya juga, ada program-program juga yang lagi berjalan semua gitu. Jadi nggak adalah untuk meluangkan hati untuk menebar konflik hingga menjadi sebuah apapun. Menurut saya hukum Tuhan sangat lebih adil dan sangat lebih dipertimbangkan daripada hukum produk manusia. Tapi kalau sekedar saya mengingatkan, maaf izin saya mengingatkan, dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim ada beberapa mazhab, tapi salah satunya yang saya ketahui adalah mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki tidak akan pernah membenarkan situasi itu. Terlepas hukum negara bisa membebaskan, tapi kan mungkin di hukum agamanya sudah ditetapkan itu. Tapi saya juga nggak mau mengambil ranah konflik yang kemudian jadi seteru dan seteru. Jadi untuk amar putusan tadi memang hakim itu hanya membaca amarnya saja. Yang pertama itu mengabulkan permohonan Vicky Prasetyo dengan tidak hadirnya pihak pemohon. Kedua itu mengabulkan permohonan izin talak 1 Vicky Prasetyo bin Hermanto terhadap Angel Elga bin seperti itu. Hanya dua isi amar putusannya seperti itu aja tadi. Terus 2 minggu lagi Jadi untuk kedepannya akan dilakukan pemberitahuan isi putusan kepada pihak Angel, di mana situ Angel memiliki waktu 14 hari sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap. Seperti itu tadi hakimnya menyampaikan langkah selanjutnya bahwa putusan ini diberitahukan ke pihak Angel untuk memberikan isi putusan dan menunggu waktu 14 hari untuk kekuatan hukum. Iya, kalau nggak cinta ya nggak mungkin dinikahin. Kalau dinikahin, ya yang pasti gue sih bangga juga ya, satu-satunya pria yang membawa nama Angel terdaftar resmi di kantor urusan agama. Itu baru Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Itu membuktikan bahwa gue sangat menganggap bahwa dia penting gitu. Bukannya pernikahan sebelumnya nggak terdaftar di negara ya, maksudnya ya pertama kali dia terdaftar di negaranya kan sama aku. Jadi aku ada sisi minimal ya udah mengapresiasikan bahwa dia adalah penting di sisi. Jadi pas Mas Vicky kamu siap ya, hari ini saya putuskan, saya bacakan putusannya ya tadi ya. Saya bacakan amar putusannya. Jadi saya lebih kepada ingat waktu yang itu dulu deh, saya lompat terus cincinnya hilang, terus saya ijab kabul. Lebih ke situ sih. Ini makanya saya nggak tertarik buat dalam ngebahas permasalahan konflik, tapi lebih ke permasalahan personal rumah tangganya aja. Tapi sebelum sidang ada kayak WhatsAppan gitu, komunikasi dengan Angel, makasih atau Ya sih, selamat saya tinggal cuma atau udah apa? tulis di Instagram saya, mungkin ada teman-teman yang udah baca juga. Jadi dengan Angel nggak ada di komunikasi Instagram, lagi? saya ucapin terima kasih gitu untuk istri saya karena hari ini ada panggilan baru untuk dia dari saya, karena dia udah jadi mantan istri saya. Hitung hari ini. Kalau kemarin kan dia masih istri saya, tapi hari ini sudah menjadi mantan istri saya. Dan saya harus ucapin juga di Instagram saya tadi terima kasih atas pengabdian dia selama 1 tahun, mengabdi menjadi istri, melayani hal suka duka, dan juga saya udah bilang mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ataupun hal kesalahan dan apapun gitu. Tapi yang pasti saya sudah coba belajar untuk menjadi imam yang baik. Kegagalan dalam dua pihak dalam rumah tangga itu bukan hanya prioritas seorang, bukan hanya